Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Yudi Ahmad Faisal, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai manajemen keuangan perbankan syariah dengan tema operasi perbankan syariah, terutama aspek penghimpunan dana. Diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa mampu melihat dan memahami operasi perbankan syariah, terutama dari aspek penghimpunan dana. Materi kali ini akan membahas tiga hal pokok. Pertama, produk bank syariah, kemudian produk yang berkaitan dengan penghimpunan dana, dan jasa bank syariah. Pada bagian ini kita akan melihat produk bank syariah. Produk bank syariah dibagi secara umum menjadi tiga kegiatan utama, yaitu simpanan, kedua pembiayaan, dan terakhir jasa. Prinsip yang digunakan dalam produk perbankan syariah dibagi menjadi 8 prinsip. Pertama adalah prinsip titipan, kedua prinsip bagi hasil, ketiga prinsip jual beli, kemudian keempat prinsip sewa menyewa, kelima prinsip penjaminan, keenam prinsip perwakilan atau wakalah, dan terakhir prinsip pertukaran dan prinsip pinjaman atau qardul hasan. Untuk penjelasan detail akan dibahas di slide-slide berikut. Produk penghimpunan dana yang pertama adalah wadiah atau simpanan. Dasar syariah. Pada dasarnya produk ini didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia. Secara istilah, wadiah merupakan akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak nasabah. Pihak yang menerima titipan yaitu bank dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan kepada nasabah. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Produk penghimpunan dana yang kedua adalah produk mudharabah. Secara istilah, mudharabah dapat diartikan akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian. Dengan nisbah atau keuntungan yang disepakati, rasio keuntungan disepakati bersama, dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk di perbankan syariah, yaitu produk tabungan dan produk deposito. Dengan menerapkan mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak sebagai sahibul mal yang memiliki uang dan bank selaku mudharib atau pengusaha. Dasar syariah yang menjadi hukum atau payung hukum mudharabah yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, terutama tentang tabungan. Yang ini dijelaskan secara detail di berbagai fatwa yang telah diterbitkan oleh lembaga tersebut dari tahun 2000. Dewan Syariah Nasional memberikan definisi terkait dengan produk-produk atau akad-akad tabungan deposito tersebut gitu ya. Misalnya tabungan deposito mudharabah hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, tidak dapat ditarik sewaktu-waktu untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha bank. Pembagian hasil menurut tradisi yang berlaku di Indonesia, misalnya pembagian hasil dilakukan pada tiap akhir bulan. Mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sahibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudharib. Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama channeling functions.
Jadi bukan executing gitu ya, tapi menchannelkan atau membantu membagikan produk tersebut. Yang dimaksud jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini bank menerima imbalan fee. Jasa-jasa itu berupa misalnya pengiriman uang, transfer, kemudian pencairan cek, inkaso, penukaran uang asing, falas, kiriman uang atau letter of credit, bank garansi, internet banking, phone banking, kartu kredit, kartu debit. Akad-akad yang digunakan dalam jasa tersebut dibagi menjadi 4. Pertama, akad wakalah perwakilan dengan produk misalnya transfer, inkaso, debit, dan lain sebagainya. Kedua, akad kafalah atau penjaminan dengan produk misalnya bank garanti, kredit card, dan sebagainya. Kemudian akad hawalah pengalihan hutang dengan produk bill discounting, anjak piutang, dan sebagainya. Kemudian SAF, akad pertukaran mata uang dengan produk jual beli valuta asing di perbankan syariah. Karena menggunakan dana atau fasilitas bank sendiri, pendapatan jasa perbankan tidak dapat dibagikan kepada pemilik simpanan. Jadi apabila jasa-jasa ini melibatkan pembiayaan atau komitmen dari bank seperti letter of credit dan bank garanti, maka jasa itu diikat dengan pembiayaan lain berdasarkan kebutuhan dananya seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai manajemen keuangan perbankan syariah dengan tema operasi perbankan syariah, terutama aspek penghimpunan dana. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.